Saya merupakan penerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation. Alhamdulillah, PKM Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Keperawatan Unri itu lolos didanai oleh Kemendikbudristek. Kita kan bisa berusaha, bisa untuk survive. Bagaimana sih kalau kita itu bisa menjadi salah satu penerimanya? Apa sih kelebihan kamu? Apa sih kekurangan kamu? Seberapa pede sih kamu untuk menjadi salah satu penerima dari beasiswa mereka? Survive di organisasi memang tidak mudah. PKM itu sangat penting, Nami. Kalau misalnya kita nggak bisa berorganisasi, kita nggak bisa masuk ke masyarakat, selama itu positif, kenapa tidak? Masa muda itu hanya sekali, perkuliahan itu hanya sekali. Halo Sobat Yospik, seneng banget nih akhirnya bisa ketemu lagi bareng aku di episode 4. Yeay! Wah, nggak kerasa ya, udah harus berakhir di episode kali ini. Nah, teman-teman, kali ini aku nggak sendirian nih. Kali ini aku udah kedatangan tamu nih dari penerima beasiswa Pertamina, dan juga beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang aktif dan juga berprestasi, bukan hanya sekedar di akademik, namun juga beliau penerima beasiswa, aktif di organisasi, dan juga mengikuti kegiatan PKM. Nah, untuk teman-teman penonton Speak, jangan lupa siapin cemilan dan juga siapin posisi yang nyaman ya, karena kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol yang banyak banget sama bintang tamu kita kali ini, dan juga kita bakal dapat insight yang baru dan juga pengalaman yang baru, apa aja yang bisa Kak Dila sharing ke kita. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dari Kak Dila. Halo Nami, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aidilia yang khas. Saya merupakan penerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina Foundation angkatan 11. Oke, halo Kak Dila, salam kenal. Nah, teman-teman, Kak Dila ini tadi udah di-mention juga dari awal, beliau bukan hanya penerima beasiswa, tapi memang aktif di berbagai kegiatan. Nah, Kak Dila, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol banyak banget nih. Mungkin dari awal aku bakal nanya dulu, Kak Dila kesibukannya akhir-akhir ini apa aja? Kalau kesibukan hari-hari akhir ini, yaitu disibukkan sama kegiatan program kreativitas mahasiswa PKM, dan alhamdulillah PKM Pengabdian Masyarakat dari Fakultas Keperawatan Unri itu lolos didanai oleh Kemendikbudristek. Oke, berarti untuk kesibukan kali ini adalah mengikuti kegiatan beasiswa ya. Oke. Untuk selanjutnya, kalau kita dengar kan Dila ini juga selain mengikuti program beasiswa, tapi juga berprestasi banget nih sampai menjadi salah satu penerima beasiswa tadi. Nah, pastinya punya seleksi atau tahapan-tahapan sebelum menjadi calon penerima atau bahkan penerima beasiswa. Boleh nggak Dila sharing apa aja yang udah Dila dapatin dari pengalaman sebelumnya? Oke, baik Nami dan teman-teman. Nah, untuk penerima beasiswa itu, kita untuk dapetinnya itu nggak mudah. Nah, salah satu beasiswa yang Dila apply yaitu beasiswa Pertamina Foundation. Nah, tahu dari beasiswa Pertamina Foundation ini dari Instagram Pertamina Foundation. Nah, waktu itu Dila mendaftarnya di semester 2 dan alhamdulillah keterimanya itu di semester 3. Nah, untuk bisa menjadi awardee dari Pertamina Foundation itu tentunya nggak mudah, Nami. Akan tetapi kita kan bisa berusaha, bisa untuk survive. Bagaimana sih kalau kita itu bisa menjadi salah satu penerimanya? Nah, untuk menjadi salah satu penerima beasiswa Pertamina Foundation ini ada beberapa tahap yang harus kita lalui dan ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Nah, tahap yang pertama yaitu ada seleksi administrasi. Nah, di seleksi administrasi itu nanti kita akan diminta untuk mensubmit KRS, KHS, prestasi yang kita punya selama perkuliahan, dan juga ada sertifikat TOEFL. Waktu itu Dila juga mensubmit sertifikat TOEFL. Nah, sertifikat TOEFL itu menjadi salah satu nilai plus yang dilihat oleh pihak Pertamina Foundation. Nah, setelah administrasi itu juga tidak lupa membuat esai. Esai yang dibuat itu berkaitan dengan bumi, lingkungan, kebersihan, kesehatan, dan sosial. Nah, kalau Dila sebagai mahasiswa keperawatan itu bagaimana mengangkat mahasiswa keperawatan itu bisa loh untuk menjadi dampak yang baik untuk lingkungan sekitar. Nah, setelah kita melalui
tahap administrasi itu lanjut sama tahap wawancara. Di tahap wawancara itu nantinya yang mewawancarai kita itu ada salah satu pejabat dari Universitas Riau dan ada 2 orang dari Pertamina Foundation. Nah, saat wawancara itu ditanyakan apa sih kelebihan kamu, apa sih kekurangan kamu. Nah, tapi tips untuk para jika kalian ingin mengapply salah satu beasiswa, ceritakan kelebihan kalian terlebih dahulu. Karena apa? Karena para pewawancara itu akan melihat seberapa pede sih kamu untuk menjadi salah satu penerima dari beasiswa mereka. Karena apa? Kalau misalnya kita menceritakan kekurangan, nah itu sama saja menjatuhkan kita terlebih dahulu. Kita ceritakan kelebihan, kita ceritakan baru kita ceritakan kekurangan. Akan tetapi saat kita menceritakan kekurangan kita, jangan lupa untuk memasukkan solusi. Bagaimana sih cara kita mengatasi kekurangan yang kita punya? Misalnya kemarin waktu di wawancara itu salah satu kekurangan yang dipunya adalah susah untuk memanage waktu. Nah, susah memanage waktu ini merupakan masalah umum yang kita alami sebagai mahasiswa. Akan tetapi, seperti apa sih supaya kita bisa survive, yaitu kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, tahap terakhir itu ada FGD. Di tahap FGD ini sama seperti case based learning, CBL kita, nanti dikasih kasus baru kita kasih solusinya. Wah, keren banget ya teman-teman, boleh tepuk tangan dulu. Terus sih emang banyak banget ya tantangan dan juga hambatan gitu ya, mulai dari harus seleksi, mulai dari administrasi, wawancara sampai ke FGD. Terus juga Dila tadi udah nyebutin di wawancara harus nyebutin apa kelebihan, harus nyebutin kekurangannya juga, solusinya apa. Terus tadi Dila juga udah mention harus tahu gimana cara manajemen waktu. Nah nih teman-teman, kan Dila juga udah nyebutin tadi, kita juga tahu kan kalau Dila ini aktif di organisasi juga. Nah gimana tuh cara Dila memanajemen waktu biar semuanya balance? Oke, kalau organisasi itu merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan soft skill kita di perkuliahan. Nah, organisasi yang saya ikuti itu Nami, yaitu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Nah, di Dewan Perwakilan Mahasiswa itu selain kita bisa mengembangkan apa sih yang kita punya, kelebihan yang kita punya, kita bisa survive di sana. Nah, di FKP Unri ini juga ada BEM, juga ada FSI. Nah, itu merupakan bisa dipilih di mana mahasiswa tersebut mau. Nah, survive di organisasi memang tidak mudah, akan tetapi bagaimana kita mengatur waktu kita agar semuanya balance. Kayak di jam segini, tapi intinya itu jangan kita menunda-nunda pekerjaan. Kalau ditunda, itu pasti bakalan numpuk sih. Jadi itu kuncinya, jangan menunda pekerjaan, jalani apa yang harus dijalani dan lakukan apa yang harus dilakukan. Oke, aku setuju banget sih sama Dila kalau kita nggak boleh nunda-nunda kerjaannya, karena itu bakalan numpuk dan bakal bikin kita burn out selanjutnya kan. Gitu. Nah, terus juga Dila tadi punya ikut penelitian ya. Kira-kira boleh dong di-spill PKM apa yang Dila ikutin dan yang dibahas untuk PKM itu apa, terus apa yang pengen Dila capai dari PKM itu? Oke, nah disclaimer terlebih dahulu, PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa. Nah, PKM ini merupakan ajang bergengsi untuk mahasiswa yang diadakan oleh Kemendikbudristek, yang dimana nantinya yang Dila ikuti ini adalah PKM jenisnya pengabdian masyarakat. Kami melakukan pengabdian masyarakat di daerah Rumbai, Limbungan Baru untuk para wanita usia subur dan juga kadar posyandu untuk memberantas kanker serviks. Dimana kita tahu kanker serviks itu merupakan masalah utama dari kesehatan wanita. Nah, di PKM nanti teman-teman, kalian jangan ragu untuk mengikuti PKM karena apa? Jika kalian mengikuti PKM, nanti kalian akan dikonversi SKS-nya. Nah, tahapan PKM itu yang pertama di fakultas, seleksi fakultas. Setelah seleksi fakultas, kita seleksi internal di universitas. Nah, seleksi internal di universitas aja kita udah dapat 2 SKS, konversi 2 SKS. Nah, alhamdulillahnya tim kami itu lolos didanai. Nah, jika lolos didanai itu mendapat konversi sekitar 4-8 SKS, yang artinya jika teman-teman tidak mengikuti perkuliahan maka itu bisa dikonversi dengan nilai dan pasti sudah mendapat nilai A. Keren banget teman-teman, tepuk tangan dulu. Nah, kalau menurut Dila sendiri seberapa penting sih PKM ini untuk mahasiswa, mengingat di era sekarang ini kan penting punya inovasi dan juga kreativitas tersendiri gitu. Oke, PKM itu sangat penting Nami, karena apa? Kalau kita itu tuh melatih bagaimana
kita di dunia kerja nanti. Kalau misalnya kita nggak bisa berorganisasi, kita nggak bisa masuk ke masyarakat, kita nggak bisa bersosialisasi, itu sangat disayangkan. Karena apa? Kita sebagai jurusan kesehatan, itu kan setiap hari bekerja di bagian pelayanan. Nah, kalau misalnya kita nggak terbiasa untuk terjun di masyarakat, itu nantinya akan susah untuk survive, susah untuk beradaptasi jika kita masuk di lingkungan kerja. Jadi PKM itu salah satu simulasi bagaimana di lingkungan kerja nanti. Nah, teman-teman boleh dicatat ya kalau PKM itu penting buat survei kita ke depannya. Dan juga kalau dari Kak Dila tipsnya buat lolos pendanaan PKM itu gimana, Kak? Nah, yang pertama, untuk lolos PKM itu sebenarnya harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan. Yang pertama sih kita nanti akan buat proposal. Nah, proposal itu kayak kita buat proposal pada umumnya, bagaimana rencana kegiatan kita, biaya anggarannya berapa. Nah, setelah itu pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan proposal itu. Jika proposal itu sudah direview sama reviewer, nah nanti maka akan ketahuan mana aja sih salah kita. Kalau misalnya kesalahannya itu masih sedikit, masih bisa kita lolos untuk PKM didanai. Nah, nanti puncaknya PKM itu adalah PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, yang ada di Makassar. Jadi doain kami semoga tim kami itu lolos ke Makassar. Amin. Semoga lolos ya dan semoga dimudahkan. Nah, tadi banyak banget ya Dila nyebutin kalau dia itu banyak ikut kegiatan, bukan hanya di perkuliahan, tapi Dila ikut organisasi, ikut penelitian, ikut beasiswa. Nah, gimana cara Dila biar nggak kewalahan, atau gimana cara nge-recharge biar terus-terusan termotivasi, terus nggak hilang lah motivasinya gitu. Oke, salah satu motivasi Dila untuk selalu ikut kegiatan, selama itu positif, kenapa tidak? Selama itu bisa berguna untuk kita, kenapa tidak? Karena apa? Masa muda itu hanya sekali, perkuliahan itu hanya sekali. Kalau misalnya kita nggak bisa survive, kita nggak akan bisa untuk menjalani masa depan apa yang kita impikan. Karena apa? Kalau misalnya berlelah-lelah terlebih dahulu, maka bisa bersenang-senang kemudian. Kalau misalnya kalian tetap stuck di tempat yang sama, kapan kalian akan maju? Kapan kalian akan bisa bangkit dari tempat di zona nyaman? Keluarlah dari zona nyaman, maka kalian akan menemukan dunia yang indah di luar sana. Keren banget kata-kata Kak Dila hari ini, teman-teman. Oh, itu teman-teman boleh dicatat ya, kalau kita tuh harus keluar dari zona nyaman biar kita bisa berkembang dan juga kita tahu dunia luar itu gimana indahnya gitu kan Kak Dila. Nah, sepertinya teman-teman pada nggak sabar nih, pengen tahu gimana caranya jadi ngikutin jejak Kak Dila gitu. Tips dan triknya boleh dong Kak Dila kasih tahu. Mungkin menjadi saya sepertinya banyak orang yang lebih baik dari saya, banyak orang yang lebih berprestasi. Akan tetapi tetaplah cintai diri kalian sendiri. Karena apa? Jika kalian membandingkan proses kalian dengan orang lain, maka kalian tidak akan mencapai titik tujuan kalian. Karena apa? Percayalah, diri kalian itu punya kelebihan. Tuhan menitipkan kelebihan kepada diri kalian. Untuk apa? Kalau misalnya kalian pendam, itu nggak akan bisa timbul kelebihan itu. Maka survive, timbulkan kelebihan yang kalian punya, tunjukkan pada dunia kalau misalnya kalian itu bisa, kalian itu mampu. Tidak usah mendengarkan kata orang lain. Kalau orang lain nggak suka, ya udah diamkan, anggap itu sebagai ujian pada kita, dan itu bisa menjadi berproses kita menjadi lebih baik. Wah, keren banget teman-teman, boleh tepuk tangan dulu. Nah Kak Dila, kayaknya udah berakhir nih episode dan juga wawancara kita hari ini. Kira-kira ada yang pengen Kak Dila sampaikan lagi nggak sama kita dulu? Untuk teman-teman semua, tetap bersemangat. Perkuliahan itu memang susah, memang sulit, tapi kalau misalnya kalian hanya takut pada kesulitan itu, maka kalian tidak akan bisa menemukan keindahan di masa depan kalian. Oke. Terima kasih teman-teman. Sepertinya untuk episode 4 kali ini cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di episode musim selanjutnya. Terima kasih semua. Dadah.